Di daun pandan diremas-remas, terus dicampur air, kemudian ditumbuk. Mungkin itu tidak kronologis berdasarkan. Tidak jadi berwarna. Oke, ada pertanyaan selain bahasa kronologis? Ini kata? Atau kalau supaya nggak ribut diganti bisa Pak, diganti secara berurutan. Boleh juga. Bisa enggak? Tidak secara Kalau nggak tahu. kronologis, kalau memang takut ribut. Nah, Ada pertanyaan untuk indikatornya dulu. Ada? jangan kronologis. Coba kalau ada yang bisa saya jawab. Kalau nggak bisa, Kalau nggak bisa dijawab tidak. jawab. Ada pertanyaan? Kronologis itu berurutan. Kronologis. Ibu tadi kan? Ya. Yang pertama kronologi. Oh, maaf, itu salah penulis. Ya, maaf, itu ya salah. Ada pertanyaan Bu untuk indikator, silakan ditanyakan. Targetnya hanya menjelaskan. Untuk mencapai menjelaskan apakah dua indikator itu sudah bagus atau tidak, silakan ditanyakan. Pertama menyebutkan, kedua menjelaskan. Ada? Nah kalau tidak ada, Lanjutkan. bukan pesan-pesannya seperti ini. Tolonglah indikator dibuat seperti ini, ada batasan, ada sampel yang diambil. Di sini sampel yang diambil ada pandan dan buah melu. Jadi enggak usah selanjutnya kita membuat indikator itu menyebutkan berbagai bahan alam yang menghasilkan warna. Berhenti sampai di situ, tidak seperti itu, tapi dikasih apa yang akan digunakan, Ya, apa daun pandan atau yang lainnya. Jadi dikasih batasan. Sehingga ketika mengajar kita sudah siap membawa daun pandan dan buah melu ke dalam ruang kelas. Sampingnya Bu, sampingnya kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang kegiatan pembelajaran. Pertama, siswa dapat menyebutkan bahan-bahan yang menghasilkan warna. Ayo, Yang bahan yang tadi, itu dibantah Bu. ya Dibantah itu. Kalau nggak bantah, menyebutkan siswa bahan-bahan yang menghasilkan warna. siswa dapat menyebutkan bahan-bahan yang menghasilkan warna. Topik di atas itu apa? Kegiatan pembelajaran ya? Ya, kegiatan. Ayo, Itu udah ada masuk kegiatan siswa kok. sementara jaminan sebelum Bapak masuk berani mengatakan siswa dapat. Sebelum paham maksud saya? Kan saya masuk ke dalam ruangan, saya tanya, sudah ada jaminankah anak-anak saya itu dapat menyebutkan? Belum. Kalau belum, kenapa berani ibunya taruh kata-kata dapat? Paham maksud saya? Kalau nggak dapat berarti kan kegiatan pembelajaran tidak berjalan, pincang jadinya, salah jadinya. Kecuali kalau memang guru berangkat di rumah sudah pasti bisa memposisikan anak-anak saya di dalam kelas, pasti bisa menyebutkan. Paham? Ibunya jangan lari, ibunya tetap di sana. Siswa dapat menyebutkan. Kita yang tidak nggak soal, tapi kalau dipakai kata-kata dapat itu mencerminkan semuanya bisa. Jadi kata dapatnya dihilangkan. Kalau menurut saya, kalau memang ibunya bertahan dengan kata-kata dapat juga enggak, aku juga nggak apa-apa. Karena apa? Saya nggak tahu kondisi yang ada di tempat ibu. Kalau ternyata dapat, ya tidak soal. Bawahnya Bu kegiatannya. Yang kedua, siswa dapat menghasilkan cat-cat. Siswa dapat menghasilkan cat warna dari daun pandan dan buah melo. Siswa dapat menghasilkan. Ya, karena kan sudah tahu. Enggak, maksud saya, ayo kita cermati sama-sama. Siswa dapat menghasilkan. Bisa. Kalau bisa dapat menghasilkan sebuah produk. Ya, Kan itu produk jadinya kan. Ada airnya yang sudah berwarna di sekolah. Artinya saya kepingin sangat ibu menciptakan sendiri formatnya setiap sekolah, tidak mengikat, sehingga format di kelas 1 tidak seperti ini. Format di kelas 2 yang hari ini saya berikan ke ibu tidak sama dengan yang kelas 1 sudah ikut training. Intinya apa? Saya ingin mengatakan tidak ada format baku. Jangan sampai ribut dengan format. Yang penting unsur-unsur di dalamnya itu membuat SK, KD, indikator, terus strategi pencapaiannya, penilaian, sama alat dan sumber. Formatnya boleh seperti ini. Kalau ditawarkan oleh pemerintah tidak dalam bentuk tabel, saya senang dalam bentuk tabel, saya buat dalam bentuk tabel. Terus alat dan sumber. Jangan sampai
tertanam di kepala ibu, inilah format yang paling benar. Atau